Hadirin yang kami hormati, akan disampaikan sambutan yang ketiga dari Bapel kelas, saya ulangi, dari Visitator Sinode. Dipersilahkan. Karena sambutan tertulis sudah ada di dalam buku panduan, saya tidak akan membacakan semua. Saya akan hanya menyampaikan beberapa hal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kami hormati Majelis GKJ Wiladeg, yang kami hormati para tamu undangan dan serta majelis dan jemaat GKJ PJ Harjo yang berbahagia. Bertambahnya usia tidak selalu berarti telah menjadi dewasa. Bertambahnya waktu tidak menjamin sebuah kedewasaan. Oleh karena itu, jika pada saat ini Pepantan PJ Harjo diteguhkan, diresmikan sebagai gereja yang dewasa, itu adalah suatu hal yang pantas untuk dirayakan dan kita syukuri. Namun demikian, harus disadari juga bahwa kedewasaan yang utuh, yang sempurna seperti yang dikehendaki Tuhan, tidak serta-merta dapat terjadi pada saat selubung nama dibuka, pada saat palu diketok sebagai tanda kedewasaan. Akan tetapi kedewasaan yang utuh adalah bagian demi bagian yang mesti kita kerjakan terus-menerus sampai mencapai kedewasaan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Atas nama Bapelsin, Badan Pelaksana Sinode, kami menyambut dengan sukacita perayaan pendewasaan ini. Kami berdoa kiranya segala hal yang baik yang telah Tuhan sediakan bagi jemaatnya dapat dialami, dapat diraih oleh jemaat PJ Harjo melalui keberadaan pelayanan di sini. Saat ini GKJ PJ Harjo menjadi bagian dari 299 GKJ. Artinya menjadi GKJ yang ke-299. Dan kiranya semakin memahami arti kebersamaan, keterlibatannya menjaga keselamatan dan menjaga kesejahteraan. Dengan demikian kita pahami bahwa saat ini kita tidak hanya merayakan pendewasaan, tapi apa tanggung jawab terhadap pendewasaan. Tentu saja ada bagian yang jauh lebih penting selain kita merayakan pendewasaan ini, yaitu bagaimana kita mengambil bagian yang lain, yaitu proses pemanggilan pendeta, agar jemaat yang ada dapat terbina, jemaat yang ada dapat terlayani dengan baik, sehingga kita tidak melupakan bagian yang penting ini juga. Demikian juga dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat yang luas, kiranya jemaat PJ Harjo selalu ambil bagian sebagai garam dan terang dunia. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menjadi dewasa dan selamat untuk rela memikul tanggung jawab yang lebih. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kepada yang terhormat Ibu Pendeta Eklesia Ratri Kurnia STH, disampaikan terima kasih atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, kita sampai pada sambutan yang keempat. Dimohon dari Pembimas Kristen Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dipersilahkan. Yang terhormat Utusan Visitator Sinode GKJ Ibu Pendeta Ratri Kurnia STH. Yang saya hormati Bapel Kelas Gunung Kidul, yang saya hormati Majelis GKJ Wiladeg dan Majelis GKJ PJ Harjo, yang saya hormati Ketua BKSG Gunung Kidul, yang saya hormati Kepala Desa PJ Harjo, Wiladeg dan Ngawis, yun papunten nika panas sami panasipun. Yang saya hormati segenap tamu undangan dan juga seluruh jemaat hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tadi saya dapat melingan, sekalipun mestinya kita sudah kepanasan semua, tapi mungkin lebih panas saya, karena saya dari lereng Merapi yang tadi malam kedinginan sampai sini
sama kepanasan. Panasnya sama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terkasih, saya dipesan oleh sesepuh kami, mantan dosen saya di Marturia dulu, bahwa saya diminta untuk memperkenalkan diri supaya kenal. Kalau saya belum dikenal, ya saat inilah, lihatlah saya. Nama saya Petrus Marijo. Nah, yang terkenal itu ada tambahan N-nya, Marijan. Nah, ini Petrus Marijo. Asli saya di lereng Merapi. Jadi tidak heran kalau pagi turun, kalau siang naik, dan kalau malam berada di atas. Di atas bukit maksudnya. Karena di atas. Saya selaku pembimas Kristen itu sudah mulai April yang lalu tahun 2008 di Yogyakarta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya tentu masih berharap, sekalipun suasananya panas, suasananya sudah lapar, saya akan menyampaikan apa yang sudah saya pikirkan untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, kemandirian gereja adalah sebuah faktor penting yang memungkinkan gereja itu melaksanakan tugas panggilannya secara maksimal dan lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, kemandirian adalah pula prasyarat untuk memperjelas identitas gereja sebagai tubuh Kristus dalam mengemban misi penyelamatan Allah di dunia. Gereja sebagai lembaga harus mengambil peranan dalam segala aspek kehidupan di tengah masyarakat dan bangsa yang sedang mengalami berbagai tantangan ini. Sebagai institusi dunia, gereja memiliki kesepadanan dan kesederajatan dengan institusi duniawi lainnya dalam membangun masyarakat dan bangsa ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta mengingatkan bahwa kerukunan kehidupan beragama itu merupakan suatu hal yang penting yang harus kita bina secara terus-menerus. Maka harapan kami, gereja dan seluruh umat Kristen perlu secara terus-menerus memupuk rasa kebersamaan sehingga tercipta kerukunan di antara seluruh komponen bangsa. Kerukunan bukan sekadar keadaan di mana tidak ada konflik. Kerukunan mengandung makna hidup dalam kebersamaan. Oleh karena itu, dalam usaha membina kerukunan hidup bangsa kita yang menganut berbagai agama dan kepercayaan itu, kita harus berusaha membangun semangat dan sikap kebersamaan di antara penganut berbagai agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat kita. Bapak Ibu saudara, era global sekarang ini memang membawa kita kepada ekonomi pasar bebas. Persaingan yang ketat itu membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan. Kita sebagai gereja perlu mempersiapkan dan melengkapi diri untuk menjawab tantangan yang kita hadapi. Nah, bagaimana kita mempersiapkannya? Itu menjadi pertanyaan dan pemikiran kita. Tentu saja kami berharap agar segala permasalahan dan tantangan nyata yang kita hadapi dapat mengilhami Pepandan B.J. Harjo yang telah menyatakan dan dinyatakan sebagai Gereja Kristen Jawa Dewasa untuk melakukan pembinaan umat dengan memberdayakan umat sehingga pada akhirnya gereja dan umat mampu menghadapi berbagai tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu saudara yang saya hormati, 2 hari yang lalu telah kita ikuti pemilu legislatif. Kita berharap agar siapapun yang terpilih betul-betul mampu memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Kita doakan
mereka yang tidak terpilih, supaya mereka juga tetap diberikan semangat pengabdian untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mudah-mudahan juga kita doakan rumah sakit yang sudah disiapkan untuk menampung yang gagal itu tidak jadi terpenuhi. Ini harapan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, pada akhirnya saya menyambut gembira atas keputusan Pepandan Bejiharjo menjadi gereja dewasa. Kepada seluruh majelis dan jemaat, saya ucapkan selamat berjuang dan sukses selalu dalam berkat Tuhan. Demikian sambutan saya, tentu banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.